2022 ini telah semangat untuk membangun desa anti korupsi yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini memberikan wujud nyata menggelora seluruh Nusantara. Tabuhan Gendang adalah semangat untuk kita melakukan pemberantasan korupsi. Hadir kami dari Kementerian Lembaga dan para gubernur yang mewakili semangat S1 membebaskan Indonesia dari praktek-praktek korupsi. Baik, kita akan mundur secara bersama-sama hadirin. Ya, bersama-sama dengan para undangan lainnya, mohon kita bersama-sama menghitung mundur. 3, 2, 1, disilakan. Tadi PPTP sangat dikenal di kalangan masyarakat Makassar melawan berantas korupsi di Indonesia. Boleh berikan aplaus tepuk tangan yang paling meriah. Kabupaten Goa. Kami hadir di Desa Sekatok, Kecamatan Gontor, Malang. Ini adalah kegiatan launching kick-off tentang program Desa Anti Korupsi. Kita sangat memahami bahwa begitu penting peran desa. Kalau 74.000 lebih desa bebas dari korupsi,
maka tentulah gambaran kabupaten kota bebas dari korupsi. Yang kedua, kita sangat memahami bahwa dana desa yang dikucur oleh pemerintah pusat sejak tahun 2015 sampai sekarang kurang lebih 468,5 triliun. Dan dana itu harus kita pastikan dalam rangka membangun desa untuk mewujudkan tujuan negara. Dan KPK sangat prihatin dengan berbagai kejadian yang menimpa para kepala desa dan perangkat desa. Data menunjukkan sampai dengan hari ini tidak kurang dari 601 perkara korupsi yang melibatkan perangkat desa dengan 686 orang. Nah, KPK berkepentingan untuk membebaskan para kepala desa supaya tidak terjadi praktik korupsi. Kita harus hentikan. Kami tidak bahagia kalau ada para kepala desa, penyelenggara negara, bupati, gubernur, wali kota yang terjebak kasus korupsi. Karenanya kita melakukan upaya pendidikan masyarakat dan mencegah supaya tidak terjadi korupsi. Kalau melihat dari fakta-fakta kasus korupsi yang sering muncul, setidaknya setiap tahapan itu bisa saja terjadi korupsi. Mulai dari perencanaan, penyusunan anggaran, aplikasi dan implementasi anggaran sendiri, saat pelaksanaannya, saat pengesahannya, dan terakhir saat pengawasan dan evaluasi. Itu bisa terjadi korupsi. Tetapi yang paling banyak terjadi korupsi itu adalah terkait dengan pengadaan jasa, yang terkait dengan perizinan, jual beli jabatan. Nah, inilah yang kita menjadi perhatian supaya tidak terjadi. Anggaran 468 triliun yang dikucurkan untuk desa, itu kita harus pastikan bahwa setiap kepala desa paham bagaimana menyusun rencana kerja daripada desa. Yang kedua, dia juga paham untuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran itu sendiri. Yang ketiga adalah pertanggungjawaban yang secara benar, baik material maupun formil, sehingga jauh dari perbuatan-perbuatan korupsi itu. Saya kira itu yang paling penting. Cukup ya? Kalau materi tadi kan saya kira sudah cukup banyak itu. Dari sambutan saya, dari Menteri Dalam Negeri, dari Menteri Keuangan, dari Menteri Desa dan Pembangunan Desa tertinggal. Saya kira kita hadir, negara hadir dalam rangka memajukan Indonesia, memajukan sejahtera umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan tidak boleh ada satu gelintir pun, satu orang pun yang tertinggal dalam proses pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan seperti kita. Saya kira itu, terima kasih. Betul-betul Desa Pakatko ini bisa menjadi percontohan dan juga dia bisa lolos menjadi pilot project untuk desa anti korupsi. Kami yakin dan percaya pasti Desa Pakatko memiliki banyak kekurangan dan juga keterbatasan anggaran dan keterbatasan SDM yang ada di Desa Pakatko. Insya Allah pemerintah kabupaten siap membackup supaya betul-betul Desa Pakatko bisa lolos dan bisa menjadi percontohan desa anti korupsi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.